Cerita berlanjut, Raja Yama tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Jubah hitamnya berkibar saat ia menatap Jinmu. Kau tidak lahir di desa tanpa khawatir, melainkan di Yodu. Jinmu mengangguk. Orang tuaku berangkat dari desa tanpa khawatir menuju runtuhan besar. Di tengah perjalanan, mereka disergap para dewa dan iblis. Kapal mereka jatuh ke lembah hantu, tepat di perbatasan dua dunia. Untuk menghindari para iblis, ibuku membawa para penyintas berlindung ke Yodu. Ia menarik napas pelan. Aku lahir di sana. Setelah itu, entah bagaimana, aku terbawa arus sungai bergelombang hingga ditemukan nenek Si di desa Lancia penyandang cacat. Mendengar penjelasan itu, nada suara Raja Yama berubah. Jadi kau benar-benar lahir di Yodu. Nada suaranya dipenuhi kekecewaan. Aku sempat mengira akhirnya seseorang dari desa tanpa khawatir datang membawa kabar. Ternyata bukan. Kaisar pendiri. 20.000 tahun aku menunggumu. Patung-patung batu di reruntuhan besar menunggumu. Para dewa Fengdu juga menunggumu. Tapi kau tak pernah kembali. Semangat yang sempat berkobar dalam diri Raja Yama perlahan padam. Jinmu hanya terdiam. Ia tahu Raja Yama bukan sedang menunggunya. Yang ditunggu selama 20.000 tahun adalah Kaisar pendiri. Atau setidaknya, seseorang yang datang membawa kabar tentang desa tanpa khawatir. Sayangnya Jinmu tak mengetahui apapun. Beberapa saat kemudian, Raja Yama kembali menenangkan diri. Tatapannya kembali tertuju kepada Jinmu. Kau lahir di Yodu. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Manusia memang bisa memasuki Yodu. Tetapi belum pernah ada manusia yang dilahirkan di sana. Aku ingin melihat apakah tubuhmu berbeda. Jinmu mengernyit. Berbeda bagaimana? Raja Yama mulai berjalan mengelilinginya. Makhluk Yodu lahir dari sifat iblis dan keluar langit serta bumi. Sedangkan kau lahir dari rahim manusia. Tapi saat dilahirkan, sifat iblis Yodu mungkin telah memasuki tubuhmu. Jinmu langsung teringat ucapan Dewa Iblis yang pernah menyebut dirinya sebagai sesama iblis. Mungkinkah ucapan itu benar? Raja Yama tak menjelaskan lebih jauh. Ia perlahan membuka tudung jubahnya. Sepasang mata merah darah muncul di balik kegelapan. Sebelum Jinmu sempat beraksi, kesadarannya langsung tersedot ke dalam kedua mata itu. Jangan melawan, aku hanya ingin memeriksa jiwamu. Dalam sekejap, Jinmu merasa dirinya terus tenggelam ke dalam jurang tanpa dasar. Suara Raja Yama terdengar semakin jauh. Saat kau dilahirkan, jiwa-jiwa Yodu pasti mencoba memasuki tubuhmu. Ibumu mungkin mampu menghalau roh-roh itu, tapi belum tentu mampu menahan sifat iblis Yodu. Aku ingin melihat apa yang tersembunyi di dalam dirimu. Tiba-tiba, liontin giok di leher Jinmu melayang sendiri. Wah, cahaya hangat memancar, melindungi jiwanya dari tatapan Raja Yama. Namun kedua mata merah itu terus menekan. Sedikit demi sedikit, cahaya liontin mulai melemah. Tubuh Jinmu terasa kehilangan seluruh kekuatannya. Jiwanya perlahan terlepas dari tubuh. Saat itulah, bisikan-bisikan aneh mulai terdengar. Awalnya hanya satu, lalu puluhan, ratusan, ribuan. Suara-suara itu memenuhi seluruh kesadarannya dalam bahasa yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Semakin lama, semakin keras, hingga seluruh bisikan menyatu menjadi satu suara. Itulah bahasa iblis Yodu. Diam! Jinmu berteriak. Namun yang keluar dari mulutnya bukan bahasa manusia, melainkan bahasa iblis Yodu yang fasih. Dahwar! Energi mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Di belakang Jinmu, kegelapan perlahan terbelah. Sebuah celah raksasa terbuka. Lalu, satu bola mata raksasa muncul dari dalamnya. Mata itu memiliki 3 pupil yang terus berputar ke segala arah. Cahaya iblis menyelimuti seluruh ruangan. Keberadaannya begitu indah, namun juga begitu mengerikan. Diam! Jinmu kembali meraung. Setiap kata dalam bahasa iblis Yodu langsung merobek ruang di sekitarnya. Raja Yama membelalak. Jadi benar? Sifat iblis Yodu tersegel di dalam tubuhmu? Selama ini liontin giok itu yang menekannya. Aku justru membangunkannya. Di belakang Jinmu, satu celah lagi mulai terbuka. Seolah masih ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang hendak muncul. Rambut Raja Yama langsung berdiri. Ia merasa sedang berhadapan dengan makhluk yang bahkan mampu mengancam Fengdu. Tak boleh kubiarkan keluar. Wus! Jubah hitam Raja Yama langsung membentang, menutupi langit aula Raja Jin. Seluruh kekuatannya dikerahkan untuk kembali menekan sifat iblis dalam tubuh Jinmu. Namun sebuah suara dingin menggema dari mulut Jinmu, masih menggunakan bahasa iblis Yodu. Hanya hantu kecil. Berani menekanku? Dahwar! Seluruh aula Raja Jin berguncang hebat. Pilar-pilar retak, atap terbelah, tanah berguncang tanpa henti. Ledakan demi ledakan terus menggema.
Lalu, semuanya mendadak sunyi. Jinmu perlahan membuka mata. Ia menatap sekeliling dengan bingung. Pilar-pilar aula patah, atap hampir runtuh. Bekas cakar raksasa memenuhi dinding. Api matahari yang murni masuk melalui celah-celah atap yang retak. Apa yang terjadi? Suara Raja Yama terdengar dari balik kegelapan. Kau benar-benar tidak ingat? Jinmu menggeleng. Ia memang tak mengingat apapun setelah terseret ke dalam mata merah Raja Yama. Perlahan, Raja Yama keluar dari balik puing-puing. Tubuhnya bahkan sempat tertanam di salah satu pilar yang bengkok. Ia menghela napas panjang. Bagus kalau kau tidak ingat. Leontin giok desa tanpa khawatir itu, jangan pernah kau lepaskan. Selama hidupmu, kalau sampai hilang, akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Jinmu spontan menyimpan kembali leontin itu ke balik pakaiannya. Kalau diperlihatkan kepada orang lain, bagaimana? Tubuh Raja Yama langsung menegang. Sebaiknya jangan. Jinmu tersenyum canggung. Padahal aku sudah sering melepasnya di depan orang lain. Raja Yama kembali menghela napas. Kalau begitu, mereka memang sangat beruntung masih hidup. Ia melambaikan tangan. Pergilah, Jisiu, antarkan dia keluar. Jisiu mengintip dari balik pintu. Begitu melihat aula Raja Jin yang hampir hancur, ia langsung mengecilkan leher. Pemimpin Sekte Jin, ikut aku. Sepanjang perjalanan keluar, Jinmu berbisik. Senior Jisiu, sebenarnya apa yang terjadi tadi? Jisiu menggeleng. Aku juga tidak tahu. Sepertinya ada keberadaan mengerikan yang menyerang aula Raja Jin. Lagi pula, aku tidak mau mencium bau manusia hidupmu. Jinmu hanya tersenyum masam. Tiba-tiba, suara Raja Yama kembali terdengar dari dalam aula. Satu hal lagi. Kau bisa berjalan di dalam kegelapan runtuhan besar tanpa terluka. Kalau ada kesempatan, pergilah ke Yodu. Jinmu terkejut. Aku bisa memasuki kegelapan runtuhan besar? Belum sempat Raja Yama menjawab. Krak! Suara retakan raksasa mengguncang seluruh Fengdu. Detik berikutnya, dawar! Aula Raja Jin akhirnya roboh tepat di atas kepala Raja Yama. Jinmu menoleh ke arah Jisiu. Namun dewa itu langsung membenamkan kepalanya ke balik bulu-bulunya, pura-pura tidak melihat apapun. Jinmu hanya tersenyum pahit. Sebagai tangan kanan Raja Yama, Jisiu tahu kapan harus menunjukkan kesetiaan dan kapan harus berpura-pura tidak tahu. Kalau sekarang ia berlari menolong Raja Yama, ia memang akan terlihat setia. Namun ia juga akan menyaksikan keadaan Raja Yama yang memalukan. Karena itulah, lebih baik pura-pura tidak melihat apa-apa. Lagi pula, runtuhnya aula Raja Jin jelas tak mungkin melukai Raja Yama. Sambil berjalan, Jinmu terus memikirkan ucapan Raja Yama. Aku bisa berjalan di dalam kegelapan runtuhan besar. Benarkah? Ia tak berani mencobanya. Sejak kecil, para penghuni desa Lanca penyandang cacat selalu mengajarinya bahwa kegelapan adalah tempat paling berbahaya di dunia. Selama ini, setiap kali memasuki kegelapan, ia selalu dilindungi kepala desa, Xing'an, atau para ahli lainnya. Ia belum pernah benar-benar menghadapinya seorang diri. Jisiu memecah lamunannya. Ayo, tugasku mengantarmu sudah hampir selesai. Jinmu mengangguk. Tapi aku harus menjemput naga kilin dan petiku lebih dulu. Mereka pun menuju kediaman para mantan pemimpin Sekte Suci. Di depan aula, naga kilin masih mencakar pintu sambil menangis. Patriark, bukalah pintunya! Dari dalam terdengar suara Patriark di jalan hidup dan mati. Kita sudah berbeda dunia. Pergilah bersama Jinmu. Meski suaranya tetap tenang, Jinmu tahu Patriark juga sedang menahan perasaan. Ia segera memanggil naga kilin. Sudahlah, Patriark baik-baik saja di sini. Nanti kita bisa datang lagi. Naga kilin hanya mengangguk lesu. Saat itu, matahari yang murni telah naik semakin tinggi. Api memenuhi seluruh langit Fengdu. Jinmu mendongak. Di dalam matahari itu tampak ribuan aula emas. Para dewa raksasa terus menabuh jenderang tanpa henti. Dum, dum, dum. Setiap dentuman membuat lautan api semakin berkobar. Jinmu bertanya, Senior Jisiu, mereka tidak akan menyerang Fengdu? Jisiu tetap merapikan bulunya. Mereka tidak berani. Meski tampak dekat, sebenarnya mereka dipisahkan oleh batas dua dunia. Kami sudah berkali-kali bertarung, dan mereka selalu kalah. Jinmu kembali bertanya. Kalau begitu matahari ini? Jisiu menjawab singkat. Itulah matahari asli runtuhan besar. Sedangkan matahari kekaisaran berdiaman abadi adalah tiruan. Jinmu langsung terdiam. Kalau matahari asli benar-benar sedekat ini, tak heran seluruh Fengdu dipenuhi api yang murni. Tiba-tiba, Jinmu teringat sesuatu. Ia mengetuk pintu Patriark. Patriark, aku kehabisan koin emas Fengdu. Aku kehabisan koin emas Fengdu. Patriark menyelipkan beberapa keping koin melalui celah pintu. Aku juga baru meninggal. Uangku tidak banyak. Gunakan sehemat mungkin. Jinmu menerimanya sambil tersenyum. Namun itu belum cukup. Ia pun berjalan dari satu rumah ke rumah lainnya. Sambil mengetuk pintu, ia berkata lantang.
Para leluhur, kalau tidak menyumbang, nanti tablet arwah kalian tidak akan kuberi persembahan lagi. Suara umpatan langsung terdengar dari berbagai arah. Dasar bocah kurang ajar! Tidak ada yang memeras leluhurnya sendiri. Meski begitu, satu demi satu kantong berisi koin emas Feng Du dilempar keluar. Tak lama kemudian, Jinmu telah mengumpulkan hampir 200 keping. Ia tersenyum puas. Setelah itu, ia menuju aula suci Limayang. Leluhur pertama sudah kembali. Dua binatang penjaga menggeleng. Belum. Sebaliknya, mereka justru melempar Taoti keluar. Begitu terkena api yang murni, Taoti kembali berubah menjadi petir besar. Jinmu mengangguk puas. Kemudian, ia menemui leluhur kedua. Begitu pintu dibuka, Jinmu langsung menyerahkan beberapa keping koin emas Feng Du. Leluhur, ini untuk kebutuhan sementara. Nanti setelah aku kembali, aku akan mengirim persembahan lebih banyak. Leluhur kedua langsung tersenyum lebar. Kau jauh lebih berbakti daripada bocah Shu. Jinmu tertawa kecil. Leluhur, sampaikan salamku kalau kepala desa datang. Tentu. Baru beberapa langkah berjalan, Jinmu kembali berhenti. Leluhur, bolehkah aku meminjam antara hidup dan mati? Leluhur kedua mengernyit. Untuk apa? Jinmu tersenyum. Aku ingin membuka usaha. Semua orang langsung melongo. Usaha? Jinmu mulai menjelaskan. Dewa dan iblis Feng Du punya banyak keinginan yang belum selesai. Sedangkan para praktisi di dunia orang hidup membutuhkan ilmu, harta, dan koin emas Feng Du. Kalau antara hidup dan mati dijadikan penghubung, kedua belah pihak bisa saling membantu. Aku tinggal menarik biaya bagi siapapun yang melewati jembatan. Leluhur kedua berkedip beberapa kali. Lalu, kita juga menarik biaya dari penghuni Feng Du? Jinmu mengangguk mantap. Tentu. Tarik biaya dari kedua sisi. Semua orang tetap untung. Leluhur juga tidak perlu menunggu persembahan lagi. Leluhur kedua langsung menepuk pahanya. Hebat. Itu baru namanya bisnis. Tanpa ragu, ia berlari menuju aula suci Limayang. Meski seluruh tubuhnya dibakar api yang murni, ia tetap mengambil pusaka antara hidup dan mati. Dua binatang penjaga hanya bisa menggeleng. Tuan kedua, kalau begini terus, seluruh harta tuan besar pasti habis. Leluhur kedua tertawa. Nanti setelah kaya, kalian juga kebagian. Tak lama kemudian, ia menyerahkan pusaka itu kepada Jinmu. Refinasi dulu. Nanti kalau kau mengaktifkannya, aku bisa langsung merasakannya dari sini. Ingat, gunakan pada malam hari. Kalau siang, kami akan dibakar matahari. Jinmu mengangguk. Ia menyimpan antara hidup dan mati, lalu kembali menyerahkan beberapa keping koin emas Feng Du. Leluhur, bagikan ini kepada para kaisar manusia. Untuk sementara, mereka pasti membutuhkannya. Leluhur kedua tersenyum puas. Kau memang anak yang perhatian. Jinmu membungkuk memberi hormat. Kalau begitu, aku pamit. Jisiu segera mengantarnya menuju gerbang alam kematian. Setelah melewati gerbang itu, api yang murni tak akan mencapaimu lagi. Naiklah perahu dan pulang. Jinmu mengangguk. Ia bersama naga kilin dan petik menaiki perahu Tawis Lingjing. Sesampainya di seberang, Jinmu menyerahkan 3 keping koin emas Feng Du. Tawis Lingjing tertegun. Naga kilin dan petikmu tidak perlu membayar? Jinmu tersenyum. Ambil saja. Tawis Lingjing langsung menyimpan koin itu erat-erat. Kaisar manusia Jin, sepertinya kau baru mendapat rezeki besar. Jinmu tertawa. Bukan? Aku akan menjadi kaya. Perahu pun perlahan menjauh. Sementara itu, Jisiu kembali ke aula Raja Jin. Aula yang tadi runtuh kini telah kembali utuh. Raja Yama berdiri tenang, memandang lautan api di kejauhan. Jisiu bertanya dengan heran. Raja Yama, kenapa Anda begitu menaruh harapan pada Jinmu? Selama berada di Feng Du, dia memukul para kaisar manusia, menghajar semua mantan pemimpin sekte, memeras uang para leluhur, bahkan meminjam antara hidup dan mati untuk membuka usaha. Dia benar-benar membuat kekacauan. Raja Yama justru tersenyum. Justru karena itu, Feng Du sudah terlalu lama sunyi. Mungkin, anak itu akan membawa perubahan yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Dan, rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Jisiu masih belum mengerti. Jadi, Anda benar-benar akan membiarkannya menghubungkan Feng Du dengan dunia orang hidup? Raja Yama hanya melambaikan tangan tanpa menjawab. Sementara itu, jauh di kedalaman Yodu, kegelapan menyelimuti segala arah. Tak ada matahari, tak ada langit, tak ada daratan. Di tengah kehampaan itu, tubuh Xing'an melayang tanpa arah. Tiba-tiba, sebuah suara lirih memecah kesunyian. Xing'an, bangun! Xing'an perlahan membuka mata. Tubuhnya masih dipenuhi kepala, tangan, dan kaki milik orang lain. Di punggungnya bahkan menempel monster mirip gurita yang melilit tubuhnya dengan tentakel-tentakel besar. Setiap kali Xing'an mencoba bergerak, bilitan itu justru semakin erat. Siapa kau? Tanyanya lemah. Suara itu kembali terdengar. Kadang dari kiri,
Kadang dari kanan, kadang dari atas, lalu tiba-tiba muncul dari belakang. Seolah-olah sesuatu yang sedang berenang di dalam kegelapan. Dulu kau disebut orang suci yang lahir sekali dalam 500 tahun. Namun sekarang, lihatlah dirimu. Bagaimana mungkin kau kembali ke dunia orang hidup dalam keadaan seperti itu? Xing An menggertakkan gigi. Siapa sebenarnya kau? Suara itu akhirnya menjawab. Namaku Luli. Xuan Ming di kiri, Han Lei di kanan, Luli di depan, Zhu Huang di belakang. Xing An mengernyit. Aku tidak mengerti. Luli mendesah kecewa. Praktisi terkuat dunia manusia ternyata begitu bodoh. Tak apa, aku bisa mengembalikanmu ke dunia orang hidup. Aku juga bisa menghapus catatan kematianmu, bahkan memperpanjang umurmu. Mata Xing An langsung berbinar. Apa syaratnya? Luli tertawa pelan. Aku suka orang yang langsung bicara soal urusan. 10 tahun lalu, seorang bayi lahir di Yodu. Sebelum dibawa keluar, ia menyerap Qi Yodu. Aku ingin kau menemukannya. Kirim jiwanya kembali kepadaku. Xing An langsung bertanya. Bagaimana aku mengenalinya? Sebuah gulungan melayang keluar dari kegelapan. Di lehernya tergantung liontin giok. Di atasnya terukir marga jin. Usianya sekarang sekitar 17 atau 18 tahun. Semua cirinya ada di dalam gulungan itu. Pada saat yang sama, monster gurita melepaskan bilitannya. Seluruh anggota tubuh asing di tubuh Xing An mulai membusuk lalu berjatuhan. Tubuh aslinya akhirnya kembali. Ia buru-buru meraih gulungan tersebut. Namun suara Luli kembali terdengar. Ingat, kau boleh membunuhnya atau menangkapnya. Tapi jiwanya harus tetap utuh. Kalau tidak, kau akan mati dengan cara yang jauh lebih menyedihkan. Ucapan itu baru selesai, seluruh anggota tubuh asing kembali tumbuh di tubuh Xing An. Keringat dingin langsung membasahi wajahnya. Tak lama kemudian, sebuah cermin hitam melayang turun dari kegelapan. Gunakan cermin ini untuk memastikan identitasnya. Tapi ingat baik-baik, jangan pernah menghadapkannya langsung kepadanya. Punggungmu harus membelakanginya. Xing An mengernyit. Hanya begitu. Suara Luli mendadak berubah tajam. Ingat, jangan pernah memperlihatkan cermin itu kepadanya. Kalau kau melakukannya, akan terjadi bencana besar. Xing An hanya mengangguk. Namun rasa penasarannya muncul. Kalau cermin ini bisa memantulkan orang lain, bukankah seharusnya juga bisa memantulkan Luli? Tanpa ragu, ia membalik cermin itu. Seketika, wajah Luli muncul di dalamnya. Namun yang terlihat bukan seorang pria, melainkan seorang wanita dengan kecantikan yang nyaris tak nyata. Wanita itu tersenyum tipis, lalu menjentikkan jarinya. Swing! Dunia di sekitar Xing An langsung berputar hebat. Saat kesadarannya kembali, ia sudah terbaring di bawah pohon pinus tua. Burung berkicau, air terjun mengalir. Seekor monyet sedang duduk di dahan sambil mengupas pisang. Xing An langsung bangkit. Di mana ini? Monyet itu melempar kulit pisang tepat ke kepalanya. Laut Selatan. Xing An tercengang. Laut Selatan? Bukankah tempat ini berjarak puluhan ribu mil dari runtuhan besar? Ia menatap monyet itu, lalu tersenyum dingin. Binatang kecil. Sebagai balasan karena sudah menjawabku, aku hanya akan memberimu sedikit pelajaran. Ia menjentikkan kulit pisang itu. Anehnya, kulit pisang tersebut terus mengikuti monyet kemanapun ia melompat. Plak! Bok! Brak! Monyet itu berkali-kali terpeleset hingga akhirnya meraung marah. Sementara Xing An sudah menghilang. Di sepanjang perjalanan, ia bergumam pelan. Luli memang kuat. Tapi ia tetap tak bisa memasuki dunia orang hidup. Aku hanya perlu menjadi dewa. Begitu menjadi dewa, aku akan lepas dari kendalinya. Tiba-tiba, suara Luli kembali menggema di telinganya. Sialan, 15 tahun umurmu kuambil. Xing An membeku. Ia buru-buru membuka harta ilahi kehidupan dan kematian. Di dalam Yodu yang gelap, sepasang mata sedang menatapnya. Hatinya langsung tenggelam. Ia sadar, sekalipun berhasil menjadi dewa, belum tentu ia bisa lolos dari kendali Luli. Namun pikirannya segera beralih pada satu hal. Siapa sebenarnya anak yang lahir di Yodu itu? Sementara itu, Jinmu bergegas bersama naga kilin dan petik. Naga gemuk, cepat, sebentar lagi malam. Mereka akhirnya menemukan reruntuhan sebuah istana kuno untuk bermalam. Petik besar sibuk menggali sebuah prasasti batu yang terkubur. Jinmu membersihkan debunya. Di sana tertulis, Istana Dewi Kereta Langit. Ia menghela napas. Bahkan kediaman Dewi pun akhirnya menjadi runtuhan. Kemudian, ia berjalan menuju gerbang istana. Di luar sana, kegelapan mulai turun. Batas antara cahaya dan kegelapan tampak begitu jelas. Jinmu perlahan mengulurkan ibu jarinya ke arah kegelapan. Ia ingin menguji ucapan Raja Yama. Benarkah kegelapan tak bisa melukainya? Belum sempat menyentuhnya. Krap! Naga kilin langsung menggigit celananya dan menariknya mundur. Tuan Kultus,
Jangan cari mati. Keributan itu langsung menarik perhatian seluruh binatang aneh di sekitar runtuhan. Wah, ribuan binatang buas bermunculan dari segala arah. Mereka menggeram, mengasah cakar, bahkan mulai menyiapkan seni ilahi. Jinmu buru-buru mengangkat tangan. Tenang, aku tidak sengaja. Tadi naga gemuk yang lebih dulu bergerak. Namun tak satu pun mempercayainya. Melihat keadaan semakin gawat, Jinmu menggertakkan gigi. Baiklah, kalau begitu, aku buktikan saja. Tanpa ragu, ia berlari lurus ke arah kegelapan. Naga kilin menjerit. Tuan Kultus! Seluruh binatang aneh langsung memejamkan mata. Mereka yakin, sebentar lagi hanya kepala Jinmu yang akan terlempar keluar dari kegelapan. Namun beberapa detik berlalu. Tak terjadi apa-apa. Lalu, Jinmu menjulurkan kepalanya kembali dari dalam kegelapan. Masih utuh? Masih hidup? Masih tersenyum? Seluruh binatang aneh langsung membelalak. Seekor binatang bahkan pingsan seketika. Mayat itu bisa bergerak. Dan cerita pun bersambung.